الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا Jauh lebih penting الكتاب daripada إلا makan, من daripada بعد minum, daripada pakaian, daripada rumah, daripada kendaraan, daripada pekerjaan. Agama itu, Masya Allah. Jadi begitu Pak Putra ya. Jadi kalau ada orang menganggap nggak penting agama, atau agama semuanya sama, ini juga nggak betul ya. Tidak betul juga kalau menganggap semua agama sama. Yang benar itu apa? Ya agamanya benar menurut keyakinannya. Kita umat Islam wajib meyakini hanya agama kita yang benar menurut keyakinan kita. Orang Kristen juga begitu, orang Hindu juga begitu. Tapi apakah lantas dengan kita meyakini, dengan kita fanatik terhadap agama kita, lalu kita menyerang orang lain? Tidak, nggak begitu dalam Islam. Dilarang. Maka kita diatur bagaimana kita bertoleransi. Tetapi wajib bagi kita meyakini hanya agama kita yang benar. Siapapun dia. Justru yang bahaya itu kalau dia punya keyakinan ganda. Nah, kayak tadi, menganggap semua agama sama, itu tidak betul. Ya. Baik, itu Pak Putra tadi di Blitar. Adapun pertanyaan soal ritual di agama lain, itu di luar tema kita, saya tidak akan jawab. Nanti silakan dijapri aja saya. Baik, ada penanya lagi. Siapa namanya nih? Erma, ya Bu Erma Habla. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana pertanyaannya? Bagaimana tanggapan Ustadz atas kasus Bapak Yudi Mulyana yang sedang viral sekarang ini? Iya, kita harus tabayun kepada yang bersangkutan. Saya tidak mau gegabah buru-buru percaya dengan berita-berita yang viral sekarang ini, yang sangat berbahaya bagi pribadi yang bersangkutan. Alhamdulillah, tadi dari pagi sampai siang saya berkesempatan teleponan dengan beliau. Saya telepon langsung Pak Yudi Mulyana, telepon langsung saya tanya sedetail-detailnya. Ada mungkin ya, kurang lebih 2 jam atau 3 jam saya telepon beliau, detail saya minta keterangan dari beliau. Ya, apa benar berita itu? Ya, pertama beliau menceritakan, ya itu sebenarnya Ustadz, saya sedang galau saja. Saya sangat galau, saya mengalami depresi yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya saya itu hatinya tetap di dalam agama Islam, kata beliau. Bagus, Alhamdulillah. Jadi kita, ya sementara ini kita stop dulu lah membuli sampai kita mendapatkan klarifikasi dari yang bersangkutan, ya. Inilah yang saya bilang tadi, jangan sampai kita salah menggunakan sarana-sarana media ini gitu loh. Ini bahaya kita, iya kan? Jadi lebih baik kita pendekatan, apalagi menyangkut agama kan sensitif sekali itu, sensitif sekali. Lebih baik kita japri aja, jangan diviralkan di sosmed, ya, jangan di grup-grup begitu ya, kan kasihan. Iya kalau benar, kalau tidak benar, kalau tidak benar kan jadi fitnah jatuhnya nanti. Jadi lebih baik kita tabayun aja kepada yang bersangkutan. Apapun, tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak ada jalan keluar. Semua ada dalam Islam ini. Karena Allah sudah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang luput dari jangkauan Al-Quran. Semuanya ada petunjuknya. Ya, termasuk menghadapi berita-berita yang seperti itu. Mungkin pemirsa sudah tahu lah apa masalahnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Erma. Kemudian ada lagi yang berikut, Pak Iqbal Karapa, ya. Pak Ustadz, cukupkah dengan baca bismillah saja ketika berbuka puasa? Ya, sunnahnya itu dibaca doa. Salah satu sunnah-sunnah puasa itu adalah berdoa sebelum berbuka. Ya, bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu di dalamnya belum ada unsur doanya.
Itu baru menyebut nama Allah saja. Doa yang dimaksud itu yang selalu diawali Allahumma inni, Allahumma laka sumtu, gitu kan? Ya, ya Allah, karena Engkau lah aku berpuasa dan atas rezekimu lah aku berbuka. Itulah berdoa, memohon. Dan bukan hanya itu saja. Kita boleh baca doa-doa yang lain sebelum berbuka. Ya, misalnya kita minta anak yang soleh. Nah, tapi kalau yang kaitannya dengan ketika kita berbuka itu, ya ada doa-doa yang sudah masyhur. Ya, jadi kalau bismillah itu Pak, belum termasuk doa, baru dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Nah, doa itu harus Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya itu. Ya kan? Kalau ditanya cukup nggak? Ya tentu tidak cukup. Ya, kita masa dah hafal. Oh, pendek gitu aja kok doanya. Ya kan? Nah, hafal aja. Baik, begitu Pak Ibal. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini tidak kembali kepada tema ya. Dan mengapalah ya, insya Allah tetap kita berikan jawaban kepada pemirsa sekalian. Tetapi saya berharap setiap kali kita tampil live ini, hendaknya para pemirsa ini menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tema kita, agar tidak keluar dari koridor itu ya, agar kita fokus. Tadi tema kita apa? Toleransi antar umat beragama dalam perspektif Al-Quran. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa kalau ada orang mengatakan Islam itu anti toleransi, itu tidak benar. Atau ada orang mengatakan konsep jihad itu dalam rangka memaksakan agama Islam kepada orang non-muslim, itu juga tidak benar. Diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran itu, saudara-saudara. Dan praktek-praktek toleransi itu di zaman Nabi sudah ada semua itu. Karena waktu kita terbatas, saya tidak menyampaikan sekarang bagaimana model-model praktek toleransi yang diterapkan Nabi di zaman dulu. Nanti ada sesinya lagi itu. Tapi kita bicara dalam perspektif Al-Quran dulu itu. Ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan ya Muhammad, ya, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang non-muslim, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Diulangi lagi, wala ana abidum ma'abadtum, aku sekali-kali tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas, tidak ada pemaksaan di situ. Baik, ada pertanyaan masuk lagi, terakhir ini dari Pak Afan di Malang. Mau tanya Ustadz, apa yang ditanyakan malaikat? Nanti kalau malaikat bertanya kepadamu, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka jawab, Allahu Rabbi, Allah sebagai Tuhanku. Kalau ditanya nanti, Waman Nabiuka, siapa nabimu? Jawab, Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, rasulku. Wa madinuka, kalau tanya apa agamamu? Katakan al-Islamu dini, Islamlah agamaku, dan seterusnya itu. Jadi ini adalah bagian daripada pertanyaan malaikat nanti di kubur, setelah kita pengantar jenazah itu berbalik 7 langkah ya, arah pulang dari kuburan itu, kata Rasulullah. Langsung ditanya, Marrabbuka, ya, siapa Tuhanmu, dan seterusnya itu. Jadi termasuk di dalamnya agama ditanya. Ya, begitu Pak Afan dari Malang ya. Ada lagi ternyata yang bertanya ini Pak Pega, Dila Pega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah di dalam kitab lain ada firman yang menyebutkan tentang toleransi? Ya, sebenarnya banyak. Di antaranya Pak, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan?
Kan ada dalam Injil itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sesamamu di sini berarti ya sesama manusia apapun agamanya. Cuma kadang-kadang manusia suka menyalahgunakan tadi. Saya pikir di semua agama itu ada ajaran toleransi. Kan? Toleransi itu kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Itulah tasamuh. Jadi bukan saling mengejek, bukan saling menghina. Jadi kalau ditanya, apakah di dalam agama lain? Ada, semua agama pasti ada ajaran toleransi itu. Nah ini yang saya katakan tadi, manusianya yang kadang-kadang menerjemahkan teks agamanya itu yang salah, ya kan? Sehingga melahirkan apa? Ekstremisme, melahirkan radikalisme, melahirkan terorisme dan lain sebagainya. Dia salah. Mana ada? Terutama Al-Quran. Tidak ada teks-teks di Quran itu yang nyuruh kita bunuhi orang-orang di luar Muslim. Tidak ada itu. Coba tadi ayatnya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu jelas ayatnya. Allah tidak pernah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim apapun agamanya, selagi mereka tidak membunuh kamu karena agamamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Jadi kalau mereka bisa hidup diajak berdampingan, berarti kita wajib bertoleransi kepada mereka, saudara. Nah ini yang harus kita tanamkan ke dalam masyarakat kita, terutama kita umat Islam ini, ya, agar kita jangan sampai salah di dalam menerapkan ajaran-ajaran agama kita karena dipicu oleh fanatisme agama yang buta, ya, yang tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada diatur kok itu. Bahkan ada musuh sekalipun menghina kita, bagaimana cara menghadapinya ada diatur. Subhanallah. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu karena waktu kita terbatas. Tapi ala kulli hal, sedikit materi yang saya berikan tentang toleransi antar umat beragama dalam pandangan Al-Quran. Mudah-mudahan materi ini membantu kita sedikit untuk, ya, mendinginkan suasana yang kadang-kadang belakangan ini sering sekali konflik tadi, ya, konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pemahaman yang baik dalam beragama kepada kita semua, sehingga kita bisa menerapkan nilai-nilai agama kita di tengah-tengah masyarakat dengan penuh kerahmatan, sebagaimana misi agama kita adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi kalau bisa kita juga umatnya harus menjadi representasi daripada ajaran agama kita. Baik, ini saja pemirsa An-Naba TV, jumpa kita pada sore ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah besok kita akan hadir dengan testimoni para santri-santri mu'alaf kami, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan mohon maaf kalau jaringan internet kami kadang-kadang kurang lancar, karena di Jakarta belakangan ini seringkali hujan, jadi suka terganggu jaringannya. Tapi insya Allah saudara-saudara akan bisa mengikutinya lewat rekaman-rekaman kami. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.